Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota yang terkenal dengan semboyan Wong Kitogalo ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk yang menjadikan kota Palembang sebagai kota terpadat kedua di Pulau Sumatera setelah kota Medan dan berada di urutan ke-9 kota terpadat di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan tempat rekreasi dan hiburan terus bertambah. Hal ini mendorong pemerintah Kota Palembang untuk terus berkembang di berbagai sektor, salah satunya di sektor pariwisata. Beberapa wisata di Kota Palembang, yaitu Jakabaring Sport City, Kambang Iwa, Benteng Kuto Besak, Pulau Kemarau, dan Pusat Sentra Pempek 26 ini. Kalau menurut saya itu sangat penting ya, apalagi seperti saya ini lagi berada di semester akhir dan mengerjakan skripsi. Itu kadang terasa pusing ya. Jadi refreshingnya ya ke tempat-tempat pariwisata untuk menenangkan diri gitu. Kalau untuk saya sendiri sih dampak positif yang saya rasakan itu ya lebih merasa tenang dan bisa mendapatkan ide-ide baru lah untuk pekerjaan-pekerjaan yang memusingkan seperti membuat skripsi tadi kan. Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan lapangan pekerjaan di sekitar tempat pariwisata, terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup, serta menjadi tempat hiburan bagi masyarakat di sela-sela lelahnya pekerjaan, terutama di akhir pekan. Dalam upaya pengembangan pariwisata, di samping dampak positif yang dirasakan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya pengembangan objek wisata, perlu diperhitungkan dampak negatif yang ditimbulkan demi kelestarian objek wisata tersebut, maupun kelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata. Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ternyata mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Maka dari itu, diperlukan suatu kajian khusus untuk menangani masalah tersebut. AMDAL merupakan studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang pelaksanaan mengenai dampak lingkungan. Masalah satu ini memang tidak ada habisnya. Sampah menjadi masalah lingkungan yang sampai saat ini masih terus diupayakan oleh pemerintah kota. Namun, masih banyak pengunjung tempat wisata yang kerap kali membuang sampah sembarangan. Terlepas dari kebiasaan buruk tersebut, kurang tersedianya tempat pembuangan sampah menjadi salah satu penyebab. Berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah antara lain menimbulkan bau tidak sedap, tercemarnya air, timbulnya penyakit, dan yang lainnya. PKL atau pedagang kaki lima mempunyai sisi positif di samping sisi negatifnya. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya pedagang kaki lima. Di satu sisi, keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal, sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Namun, keberadaan pedagang kaki lima seringkali menimbulkan beberapa masalah, karena mereka tidak diberikan tempat untuk berjualan, yang mengakibatkan mereka menggunakan badan jalan untuk berjualan, yang dapat menimbulkan ketidakteraturan, kesan kumuh dan kotor. Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Masih banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang memilih memarkirkan kendaraan di sembarang tempat. Hal tersebut dapat mengganggu akses lalu lintas di sekitar tempat wisata. Kalau mengganggu sih enggak, tapi kalau misalnya nanti itu kan ibaratnya nambah kerjaan orang aja. Kasihan yang tukang bersih-bersih sini kan enggak, ibaratnya kayak gitu. Kalau kenyamanan sih bisa dibilang kurang sih ya, masih kurang, ibaratnya masih kurang. Soalnya pertama fasilitas di sini kayak menurut saya itu tempat sampah yang kurang. Tempat sampah yang belum terlalu kesebar, sama mungkin sampah-sampah daun ini sedikit ganggu untuk pemandangannya. Karena ini kan tempat-tempat ramai memang. Harapan saya sih khususnya kita sebagai pengguna fasilitas umum kan, itu sebaiknya dijaga kebersihannya kan, fasilitas yang ada juga dia jaga, jangan dirusak, apalagi sampai mengotori dan membuang sampahnya sembarangan gitu. Kalau dari saya sih pertama tadi dulu sini tuh kan kalau menurut saya kan kurang tempat sampahnya itu juga banyak juga disebar, ibaratnya kayak diratain dulu lah sesuai sama kebutuhannya di sini tuh. Terus sama kasih mungkin kayak spanduk kayak jagalah kebersihan atau segala macem gitu, walaupun nggak jarang orang yang baca, tapi itu tetap bakalnya jadi pengaruh. Ya tetap perlu ya Pak. Tetap perlu. Gitu. Dari pribadi sih sebenarnya, dari pribadi masing-masing ya, kesadaran orang-orang itu. Ya tempat sampah sih ada udah sebenarnya, tapi masih kesadaran orangnya belum ini banget, belum tinggi ya. Harapannya buang sampahnya di tempat sampah. Kayak gimana? Semoga kedepannya yang buang sampah tidak lagi yang buang sampah sembarangan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan di bidang pariwisata. Menyediakan tempat sampah yang terpisah sesuai dengan jenis sampahnya. Menyediakan tempat sampah lebih banyak lagi di tempat-tempat wisata. Memasang spanduk dilarang buang sampah atau jagalah kebersihan di sekitar lokasi wisata. Menyediakan lahan parkir yang cukup luas dan menerapkan sanksi tegas bagi pelaku parkir liar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melokalisasi atau menertibkan para pedagang kaki lima dengan menyediakan tempat khusus yang lebih baik sehingga area sekitar tempat wisata terlihat lebih rapi, bersih, dan nyaman.